Perkenalkan, saya Ivan, Presiden Direktur dari Guna Nusa Era Mandiri Tbk. Izinkan saya untuk memaparkan beberapa hal secara singkat untuk perusahaan kami. Karena ada pepatah, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit ya beberapa milestone utama kunci. Kita mulai di tahun 1993 dari skala sangat kecil, waktu itu skala home industry, ya, karyawan hanya ada 10 orang. Tapi lalu setelah 30 tahun kemudian kami berkembang menjadi 1.300 orang. Ya. Pada tahun 2001 kita mengakuisisi merek John Farmer dari Helios, di mana pada saat itu Helios adalah grup dari Kalbe Pharma, ya, tapi diakuisisi oleh PT Arnus Indonesia, dan pada saat diakuisisi telah dilakukan, kami mengambil alih merek John Farmer, yaitu adalah merek kacang-kacangan. Pada 2004 kami mengakuisisi PT Kobe Indonesia, di mana perusahaan ini bergerak di bidang produksi barang-barang auto parts, ya, wooden panel yang ada di interior mobil. Ya, kita lisensi dari Jepang. Ya, kita mengakuisisi sebanyak 78%, tapi lalu kita naikkan pemilikan kita di 89% pada 2008. Di tahun yang sama, 2008, kami mendirikan PT Mitra Park Era Mandiri yang bergerak di memproduksi barang-barang personal care, beauty care, dan juga home care. Dan kebetulan kami adalah kontrak manufacturing dari perusahaan besar seperti Unilever dan juga L'Oreal. Lalu di tahun yang sama, kita juga mendirikan PT Cipta Pangan Sukses Makmur, yaitu adalah bergerak di bidang distribusi barang-barang yang kita produksi sendiri di Guna Nusa Era Mandiri, kacang-kacangan, plus juga ini trading barang-barang yang tidak bisa dibudidayakan di Indonesia seperti oat, chia seed, dan kacang-kacang lainnya. Pada tahun 2009 kami berekspansi produknya, tadinya kita memproduksi hanya kacang tanah, tapi lalu kita berekspansi ke kacang-kacang lainnya seperti almond, mente, dan juga pistachio. Dan pada saat itu kami mulai hanya mentrading saja, tapi lalu kita 2017 kita ekspansi pabrik yang dimana sekarang kita satu-satunya pabrik di Indonesia untuk memproduksi almond, ya, dengan merek Almonisia yang kita artikan almondnya orang Indonesia. Dan pada 2004 kita menjadi perusahaan Tbk. Pada tanggal 9 Juli kita mencatatkan saham kita di Bursa Efek Indonesia. Pada saat itu kami menawarkan harga IPO sebanyak Rp150 per lembar saham, dan kebetulan diterima baik oleh pasar dan kami memiliki oversubscribe 27 kali. Ya. PE ratio yang kami tawarkan adalah cukup rendah di 4,9 kali, dan juga PBV, book value, price to book value ratio di 0,5 kali. Beberapa financial highlight yang akan saya sampaikan, ya. Kita punya sales sekarang ini adalah di 1,4 dan kita menargetkan 1,5 triliun di akhir 2024. Namun memang kalau dilihat di sini kita sedikit dari gross margin maupun net margin sedikit berturun, ya, dikarenakan oleh beberapa faktor utama, yaitu adalah kenaikan transportasi karena kita banyak ekspor dan import, jadi transportasi yang naik itu akan berdampak kepada pendapatan pada profit perusahaan. Dan juga di lain itu memang karena iklim yang kurang baik di tahun 2024, karena kita bisa lihat sendiri bahwa kurangnya hujan, ya, jadi cukup kering sehingga berdampak kepada harga komoditas yang kebetulan kami adalah kacang-kacangan. Selain kacang-kacangan juga kita bisa lihat coklat dan juga kopi juga memiliki harga yang meningkat. Sehingga ini berdampak juga kepada profit perusahaan dan agak sedikit turun. Namun kita antisipasi untuk kedepannya untuk lebih hedging lebih panjang lagi, dan juga kita akan menstok barang-bahan baku lebih baik lagi supaya transportasi yang nantinya terganggu itu bisa kita antisipasikan. Dari segi ROA juga ada sedikit penurunan karena dari profit margin juga ada sedikit penurunan, tapi memang kita juga ada peningkatan aset karena kita ada mengakuisisi tanah yang cukup luas untuk berekspansi tahun depan, ya, dan sehingga aset juga meningkat. Begitu juga ROI. Tapi dari segi likuiditas perusahaan kami menunjukkan poin-poin yang masih sehat, ya, karena dari segi debt ratio-nya juga ini menurun, jadi debt kita berkurang. Dan kalau kita lihat dari current ratio maupun quick ratio itu juga masih di atas 1%, which is masih bagus. Bahkan current ratio di atas 2. Kalau kita lihat dari prospek bisnis Guna, ya, secara makronya ini masih cukup positif, ya. Kita bisa lihat di Indonesia sendiri GDP growth di kuartal 3 2024
ini adalah tumbuh 4,95%. Dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga 4,4%, konsumsi rumah tangga fresh food 24%, FMCG 19,4%, satu angka yang lumayan baik. Pertumbuhan industri makanan dan minuman masih bertumbuh, ya 5,53% di tahun 2024 ini. Jadi maka itu kita juga optimis bahwa kacang-kacang sebagai produk yang masuk dalam segmentasi makanan ini bisa terus bertumbuh. Ya, karena juga memang kacang-kacang ini adalah memang snacking yang sehat, sudah terbukti secara dunia, banyak riset yang menyatakan demikian, sehingga cocok dengan kondisi mindset yang dimiliki oleh konsumen saat ini bahwa healthy mindset itu meningkat semenjak adanya COVID. Dan rencana kami ke depannya, ya, strategi kami dan pada tahun 2025 dan seterusnya, kami tahun depan akan memulai pembangunan 2 pabrik, yang satu berlokasi di Cikarang dan satu lagi berlokasi di Pati. Dan ini adalah masing-masing luas lahan adalah 2,3 hektar. Kalau kita total sebenarnya 47.000 meter square atau 4,7, tapi masing-masing kurang lebih 2,3 hektar sekian. Dan pastinya dengan penambahan pabrik kita juga akan meningkatkan kapasitas produksi dari 9.200 ton per tahunnya menjadi 9.600 ton ya menjadi 19.200 ton per tahun. Jadi kita bisa lihat di sini kita akan tingkatkan kapasitas produksi kita menjadi 2 kali lipat. Target pertumbuhan penjualan kita targetkan meningkat 100% atau 2 kali lipat dalam 5 tahun. Ya. Kita juga akan menambah produk lain baru yang tadi kita fokus di kacang-kacangan, tapi sekarang kita juga akan fokus di bahan-bahan buah-buahan. Ya, kita membuat produk dan juga dari buah-buahan sehingga ini menjadi lini baru untuk meningkatkan bisnis daripada Guna.